Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dah tunggu jeda kejedar gedor. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Bang, udah bang. Sebelum kita masuk pada bagian inti dari cerita, kita akan membahas dulu tentang sedikit pengertian cerita rakyat. Cerita rakyat adalah bentuk sastra lisan yang berkembang dari suatu budaya atau komunitas tertentu dan diwariskan dari generasi ke generasi. Cerita rakyat sendiri memiliki ciri khas tersendiri, yaitu yang pertama, karya kolektif, yang kedua, tema universal, yang ketiga, penggunaan bahasa lisan, yang keempat, karakter dan tokoh, yang kelima, alur yang sederhana, yang keenam, fungsi sosial dan budaya. Cerita rakyat sendiri telah ada selama berabad-abad dan mungkin telah mengalami perubahan dan penyesuaian seiring berjalannya waktu. Dan biasanya cerita rakyat tidak dapat teridentifikasi siapa pertama kali penciptanya. Meskipun begitu, cerita rakyat akan menjadi bagian penting bagi budaya dan warisan di Indonesia. Cerita rakyat yang berjudul Kutukan Anak Durhaka. Di sebuah kota metropolita yang penuh kesibukan, hiduplah seorang ibu yang telah lama ditinggal suaminya dan hanya tinggal dengan anak sematawayangnya, yaitu Arya, dan mereka hidup kekurangan. Arya tumbuh menjadi cerdas dan pemberani, meski sedikit nakal. Saat dewasa, Arya ingin mencari pekerjaan dan kembali ke kota jika sudah menjadi orang kaya. Arya pun ikut kerja di kapal dan karena ia rajin dan selalu menolong, ia menjadi nahkoda dari banyak kapal dagang. Tak hanya itu, Arya juga berhasil meminang seorang putri raja. Kabar tentang Arya ini pun terdengar oleh telinga ibunya, dan ia pergi ke dermaga, berharap bertemu dengan anaknya. Suatu saat, kapal Arya berdemaga di pelabuhan, dan ibunya memeluk untuk menyambut kedatangannya. Namun, Arya melepaskan pelukan itu dan mendorong ibunya hingga terjatuh. Arya merasa malu melihat ibunya yang sudah tua dan memakai baju lusuh. Ia berpura-pura tidak mengenal ibunya. Bahkan saat istrinya bertanya apakah ini benar ibunya Arya, Arya menyebut ibunya adalah seorang pengemis yang mengaku sebagai ibunya untuk mendapatkan hartanya. Ibu Arya yang melihat anaknya congkak ini sangat sakit hati. Dengan rasa sakit hati itu, Ibu Arya mengutuk anaknya agar Tuhan menghukumnya menjadi batu. Tiba-tiba badai besar menyambar kapal Arya dan hancur berkeping-keping. Serpihan kapal itu berubah menjadi batu karang. Begitu juga dengan Arya yang menjadi batu dengan posisi berlutut. Perkenalkan, saya Wiwit Andriani. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pesan moral yang dapat diambil dari cerita yang sudah dibacakan tadi, yaitu pentingnya menghormati dan berbakti kepada kedua orang tua, terutamanya kepada ibu. Kisah ini mengajarkan bahwa kesombongan, keangkuhan, dan melupakan jasa kedua orang tua dapat menyebabkan kesengsaraan.
Arya yang durhaka kepada ibunya setelah menjadi kaya dan sukses mendapatkan akibat yang tragis berupa kutukan yang membuatnya berubah menjadi batu. Dari cerita ini, kita diajarkan untuk selalu rendah hati dan berterima kasih terhadap orang-orang yang berperan dalam hidup kita dan menjaga hubungan baik dengan keluarga, khususnya orang tua, karena restu mereka sangat berharga dalam kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saskia Syausa-Sabila dari Universitas Muhammadiyah Mataram. Di sini saya akan menyimpulkan sekaligus memberitahukan tahapan-tahapan yang kami lakukan hingga terjadilah proyek kami. Yang pertama, saya akan memberitahukan tahapan-tahapan yang dimulai dari tahapan ide. Nah, jadi yang pertama itu kami mencari ide yang banyak sekali sedang viral belakangan ini. Nah, jadi kami mengembangkan sebuah cerita rakyat yaitu Maling Kundang. Nah, yang kedua, setelah tahapan ide, kami mereka karakter, mengubah latar dan lain sebagainya. Nah, setelah kami mengubah semuanya, kami pun mulai merancang tugas video ini. Itulah tahapan-tahapan yang kami lakukan sebelum kami melakukan proyek ini. Nah, dari pemateri yang disampaikan tadi, dari pemateri pertama, kedua, dan ketiga, dapat kita tarik kesimpulan bahwa kita sebagai seorang anak patutlah menghormati kedua orang tua, terutama seorang ibu. Sebesar apapun pencapaianmu sekarang tidak sebanding dengan pencapaian ibu yang mengandung, yang melahirkan, dan menyusuimu. Nah, jadi sebagai anak patutlah menghormati kedua orang tua. Nah, jadi beberapa hal yang harus kita tekankan kepada pembelajaran anak sekolah dasar. Yang pertama itu kita harus menekankan untuk tidak sombong, mengembangkan sikap santun, sopan kepada sesamanya, menghormati sesamanya, terlebih lagi kepada kedua orang tuanya. Nah, yang ketiga ini yang paling penting, tidak bersikap sombong. Nanti jika semua sudah diterapkan kepada anak sekolah dasar, maka hal tersebut seperti kejadian Maling Kundang tidak akan terjadi. Nah, sama seperti cerita Maling Kundang, walaupun cerita Maling Kundang ini adalah cerita dongeng atau cerita rakyat, dengan adanya cerita ini kita dapat mengajarkan kepada siswa bahwa pentingnya menghormati kedua orang tua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.